Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru bahwasanya ada informasi mengenai tentang antisipasi kenaikan BBM, Mendagri minta daerah siapkan bansos. Nah, kira-kira bansos apa lagi ya sahabat YouTube yang akan disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM agar supaya para KPM atau keluarga penerima manfaat masih bisa menerima atau membeli BBM tersebut? Mari simak informasinya, jangan skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya ada berita terbaru sahabat YouTube yang memberikan informasi mengenai tentang Mendagri minta daerah siapkan bantuan sosial. Nah, kira-kira bantuan sosial apa lagi ya yang harus disiapkan? Mengingat kemarin Menteri Keuangan telah mengumumkan akan memberikan bantuan pengalian subsidi BBM kepada bantuan sosial sebesar 12,4 triliun untuk para keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia yang berjumlah 20,65 juta KPM. Nah, seperti apa informasinya? Mari simak video ini hingga habis. Nah, di sini dilansir dari kompas.com, antisipasi kenaikan BBM, Mendagri minta daerah siapkan bansos. Kompas.com 30 Agustus 2022 jam 13.51 waktu Indonesia Barat. Jakarta, Kompas.com. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat guna mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Nah, di sini Menteri Dalam Negeri meminta agar supaya daerah juga menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat sahabat YouTube. Nah, kira-kira anggaran dari mana sajakah yang harus disiapkan? Kita minta kepala daerah siap-siap memberikan bantuan kepada masyarakat. Namanya Jaring Pengaman Sosial Bansos, atau ini disebut dengan Jaring Pengaman Sosial ya sahabat YouTube, kata Tito seusai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Selasa 30 Agustus tahun 2022. Tito menyebutkan ada 4 sumber anggaran yang bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan bantuan sosial. Pertama, Tito menyebutkan ada sisa anggaran bantuan sosial sebesar 7 triliun rupiah se-Indonesia yang bisa dihabiskan sebelum tahun 2022 berakhir. Nah, di sini Pak Tito menyebutkan sahabat YouTube ada 4 sumber anggaran yang bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan bantuan sosial sahabat YouTube. Nah, 4 sumber anggaran tersebut Pak Tito menyebutkan yang pertama adalah bersumber dari sisa anggaran bantuan sosial, yakni sebanyak 7 triliun se-Indonesia yang bisa dihabiskan sebelum tahun 2022 berakhir.
Daripada nanti menjadi sisa lebih di akhir tahun, lebih baik direalisasikan biar ada uang yang beredar di masyarakat, memperkuat daya beli masyarakat. Nah, ini sangat bagus sekali sahabat YouTube ya, karena daripada sisa anggaran tersebut nantinya dikembalikan ke kas negara, maka kan lebih baik diberikan kepada masyarakat agar untuk memperkuat daya beli masyarakatnya. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Kemudian sumber anggaran yang kedua itu yakni ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar 30% dari sisa dana desa sebesar 22 triliun digunakan untuk membantu masyarakat desa yang bakal terdampak kenaikan harga BBM. Nah, ini sumber dana yang kedua adalah bisa diambilkan dari 30%-nya dari sisa dana desa sahabat YouTube, yang mana di situ adalah sebesar 22 triliun anggaran dana desa. Nah, itu yang 30%-nya agar digunakan untuk membantu masyarakat desa yang bakal terdampak kenaikan harga BBM sahabat YouTube. Nah, itu sumber dana yang kedua. Kemudian sumber dana yang ketiga, pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah mengalokasikan 2% dari dana transfer umum untuk kebutuhan bantuan sosial. Nah, ini yang ketiga sumbernya yakni dialokasikannya 2% dari dana transfer umum. Nah, ini bisa untuk kebutuhan bantuan sosial sahabat YouTube. Kemudian sumber dana yang keempat adalah itu mendorong agar belanja tidak terduga yang masih tersisa 12 triliun se-Indonesia dapat dialokasikan untuk pengendalian inflasi. Jadi sumber yang keempat itu bisa diambilkan dari dana yang belanja tidak terduga, bisa diambilkan dari belanja tidak terduga yang masih sisa 12 triliun. Wah, sangat banyak sekali ya sahabat YouTube. Ini bisa dialokasikan untuk bantuan sosial. Ini kan sisa tinggal 4 bulan. Kita bersyukur nggak ada bencana besar kan. Jadi sebagian tetap disisihkan buat bencana, misalnya 30% dari sisa 12 triliun. Nah, ini bisa diambilkan dari sisa anggaran sebesar 12 triliun, diambil 30%-nya untuk bantuan sosial. Yang lainnya secara perlahan tiap bulan berikan dukungan untuk penanganan inflasi, ujar dia. Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencuat dalam beberapa waktu terakhir seiring membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai 502 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar 198 triliun jika tidak ada kenaikan harga BBM, Pertalite dan solar. Wow, ini sangat besar sekali ya sahabat YouTube. Jadi kalau tidak ada kenaikan harga BBM, Pertalite dan solar, maka anggaran negara akan membengkak lagi sebesar 198 triliun untuk mensubsidi BBM tersebut, yang mana subsidi untuk bantuan subsidi untuk harga BBM itu sebesar 502 triliun. Sedangkan jika tidak ada kenaikan harga Pertalite, BBM, solar, maka akan membengkak sebesar 198 triliun. Wow, ini sangat besar sekali ya. Karena kalau subsidi tersebut diberikan kepada BBM saja, maka yang banyak menikmati BBM adalah orang-orang yang mempunyai roda 4. Sementara kalangan menengah ke bawah itu tidak bisa menikmati BBM lebih banyak dari kalangan menengah ke atas. Jadi sangat
tepat sekali apabila subsidi BBM itu dialihkan kepada bantuan sosial. Ia mengatakan saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar 502,4 triliun. Sangat banyak sekali sahabat YouTube. Angka itu sudah membengkak 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar 152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat. Namun dengan kondisi berlanjutnya kenaikan minyak mentah dalam pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun. Terlebih, konsumsi pertalit dan solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan. Kami perkirakan subsidi itu harus tambah lagi, bahkan bisa mencapai 198 triliun menjadi di atas 502,4 triliun. Wow, ini sangat fantastis ya sahabat YouTube. Jadi nambah kalau tidak menaikkan harga BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa tidak ada pembatasan. Jadi jika tidak ada kenaikan BBM maka akan terus membengkak di setiap tahunnya, ujar Sri Mulyani saat ditemui di gedung DPR RI Selasa 23 Agustus 2022. Nah ini ya sahabat YouTube terkait Kemendagri itu meminta daerah agar siapkan bansos. Nah, kemudian yang bisa dilihat dari Bapak Menteri Tito ini ada 4 sumber yang bisa disiapkan untuk bansos, yakni yang sudah disebutkan tadi, 4 sumber dana yang bisa dialokasikan bantuan sosial untuk masyarakat menengah ke bawah untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM agar masyarakat bisa tetap membeli bahan bakar minyak. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silahkan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.